Kediaman Sakura. Dari mana kau Mei Mei? Tanya Sulanling. Astaga GG kau mengejutkanku, ucap Meilin yang kaget mendengar suara Sulanling dari belakangnya. Melihat Meilin terkejut membuat Sulanling tertawa. Hahaha, salah siapa kau tiba-tiba muncul di hadapanku dan asal kau tahu aku pun juga terkejut, ucap Sulanling sambil tertawa. Ya mana aku tahu kalau kau berada di belakangku lagi pula apa yang kau lakukan di depan kamarku, jawab Meilin kesal karena ditertawakan Sulanling. Menyadari Meilin kesal membuat Sulanling semakin ingin menggodanya. Aigo lihatlah adikku sedang kesal ya, goda Sulanling. Sudahlah kau pergi saja GG, usir Meilin yang semakin kesal digoda Sulanling. Baiklah aku akan berhenti menggodamu jadi jangan kesal lagi dan jawablah pertanyaanku dari mana kau tiba-tiba pergi tanpa pamit kepadaku, ucap Sulanling. Aku tadi ada urusan mendesak, singkat Meilin. Mengerti bahwa Meilin tidak ingin memberitahunya, Sulanling pun memahaminya dan tak memaksa Meilin untuk bercerita. Baiklah jika kau tak ingin memberitahu kemana kau pergi tapi tetaplah berhati-hati dimanapun kau berada, ucap Sulanling. Terima kasih GG, ucap Meilin lembut. Ya sudah sekarang bersihkan dirimu dan setelah itu kita makan malam bersama, ucap Sulanling sambil mengelus rambut adiknya. Baiklah GG aku masuk dulu, jawab Meilin. Meilin pun masuk ke dalam kamar dan membersihkan tubuhnya. Setelah beberapa saat Meilin pun keluar dari kamarnya menuju ruang makan, ternyata semua orang sudah menantinya di sana. Salam Nona, ucap ketiga wanita di sana sembari menunduk memberi hormat kepada Meilin. Ayo Mei Mei kita makan, aku sudah sangat lapar setelah berlatih seharian, ajak Sulanling. Cek, kau ini lemah sekali GG, ucap Meilin santai. Ah kau melukai hatiku Mei Mei, ucap Sulanling dengan nada dibuat sedih. Meilin hanya mengangkat bahunya, lalu duduk di tempatnya dan menyuruh mereka untuk menikmati makan malamnya. Setelah makan malam, Meilin dan Sulanling menuju ke perpustakaan yang ada di kediaman Sakura. Liner aku dengar ayah akan mengadakan acara perayaan kerajaan dan kita diharuskan mengikuti setiap perlombaan yang diadakan, ucap Sulanling. Maka dari itu sebelum waktunya tiba kuatkan dirimu GG agar kau mampu memenangkan setiap perlombaan itu karena jika kau lemah akan membuat mereka mudah mengalahkanmu dengan segala kecurangan yang akan mereka lakukan, ucap Meilin. Aku akan berlatih setiap hari untuk menguatkan diriku tapi bagaimana denganmu Liner bahkan kau tak pernah berlatih, apa kau akan bisa mengalahkan mereka, ucap Sulanling mengkhawatirkan adiknya. Kau tenang saja GG, aku bisa mengatasi mereka dan mulai hari ini jangan khawatirkan aku, kau fokuslah berlatih, jawab Meilin. Sulanling tak menjawab namun dari matanya Meilin tahu bahwa kakaknya itu masih mengkhawatirkannya. Apa kau tak percaya kepadaku GG, ucap Meilin lembut. Mendengar ucapan Meilin membuat Sulanling terkejut bagaimana dia meragukan Meilin bahkan dia sudah pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Meilin dengan mudahnya menghabisi Kasim Hong. Tidak Mei Mei, aku akan selalu percaya kepadamu, tegas Sulanling. Meilin pun tersenyum mendengar ucapan Sulanling. Tak berselang Feng datang menemui Meilin. Salam yang mulia, hormat Feng. Bagaimana Feng? Ucap Meilin setelah membalas hormat Feng. Besok siang akan diadakan rapat pembahasan acara perayaan dan Kaisar akan mulai menyebarkan undangan kepada kekaisaran tetangga yang mulia, jawab Feng. Lalu, singkat Meilin. Kaisar, Selir dan kedua anaknya sudah menyusun rencana untuk melukai Anda dan Pangeran Su di setiap perlombaan yang diadakan yang mulia, jawab Feng. Meilin melirik Sulanling yang kaget mendengar ucapan Feng mengenai rencana Kaisar. Tak perlu terkejut seperti itu GG, bukankah kau sudah terbiasa akan hal semacam ini, ucap Meilin.
Tapi kenapa ayah setega itu kepada kita? Apakah masih belum cukup dia menyakiti kita selama ini? Ucap Sulanling. Sudah kukatakan dia tak pantas disebut ayah bukan? Ucap Mei Lin tegas. Ya kau benar Mei Mei, dia selalu lebih menyayangi kedua anak dari selirnya daripada kita berdua yang jelas anak sahnya, bahkan dia tega menyakiti kita terus-menerus. Dia tak pantas menjadi seorang ayah, ucap Sulanling. Aku akan membalaskan semua rasa sakit yang kita alami selama ini, begitu juga rasa sakit dan ketidakadilan yang dialami ibu dan nenek, tambah Sulanling dengan penuh emosi. Sabarlah Gege, sebentar lagi mereka akan mendapatkan kehancurannya, ucap Mei Lin. Setelah pembicaraan penuh emosi dari Sulanling, mereka memutuskan untuk kembali ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. 19. Keesokan harinya. Pagi ini utusan Kaisar mendatangi kediaman Sakura untuk menyampaikan pesan dari Kaisar. Nona, di luar ada utusan Kaisar ingin menemui Anda, ucap Yuelan. Suruh mereka kemari, jawab Mei Lin. Yuelan pun menyuruh utusan Kaisar untuk menemui Mei Lin di kolam ikan karena Mei Lin sedang memberi makan ikan-ikan kesayangannya. Salam putri pertama, ucap utusan Kaisar memberi hormat. Katakan, singkat Mei Lin. Hamba datang kemari ingin menyampaikan pesan dari Yang Mulia Kaisar yang meminta Anda beserta pangeran pertama datang ke aula kerajaan nanti siang, ucap utusan Kaisar. Baiklah, jawab Mei Lin singkat. Baiklah putri pertama, hamba undur diri, ucap utusan Kaisar, kemudian beranjak pergi dari kediaman Mei Lin. Selesai memberi makan ikan, Mei Lin pergi ke tempat kakaknya berlatih bersama Feng. Setibanya di sana Mei Lin senang melihat kemajuan kakaknya yang semakin kuat. Wah, kau semakin kuat Gege, ucap Mei Lin sambil berjalan mendekati Sulanling. Tentu saja ini juga karena pelatihan yang diberikan Feng, jawab Sulanling menghentikan latihannya setelah tahu adiknya datang. Ini minumlah, pil ini akan membantu memperkuat tubuhmu lagi Gege, ucap Mei Lin memberikan pil surgawi yang tadi ia ambil dari ruang dimensinya. Terima kasih Mei Mei, ucap Sulanling menerima pil itu dan langsung meminumnya. Gege dan kau Feng, bersihkan diri kalian, kita mendapat undangan untuk menghadiri rapat siang ini, ucap Mei Lin sambil tersenyum miring. Baik Yang Mulia, hamba permisi, ucap Feng lalu pergi meninggalkan tempat berlatih. Drama apa lagi yang akan mereka buat nanti saat rapat, ucap Sulanling. Kita lihat saja nanti Gege, ucap Mei Lin meninggalkan tempat berlatih dan diikuti Sulanling yang langsung menuju kamarnya. Saat ini Sulanling dan Feng sudah menunggu Mei Lin di halaman. Tak berselang lama Mei Lin yang ditemani Yuelan pun datang. Aigo Mei Mei, semakin hari kenapa kau semakin cantik? Aku jadi harus lebih menjagamu lagi, apalagi besok pasti banyak pangeran dan anak bangsawan yang datang. Jelas aku tak rela mereka memandangmu dengan mata jahat mereka, oceh Sulanling. Maka jagalah aku sekuatmu Gege, ucap Mei Lin sembari menahan tawanya. Tentu akan aku lakukan, aku tak akan membiarkan mereka mendekatimu apalagi dengan niat yang buruk, ucap Sulanling penuh semangat. Hahaha, sudahlah Gege, jangan mengoceh terus seperti wanita, ayo kita pergi sekarang, balas Mei Lin. Cek, kau ini, sudahlah ayo, sebal Sulanling sambil berjalan mendahului Mei Lin. Mei Lin yang melihat tingkat Sulanling hanya menggeleng dan tersenyum. Setibanya di depan aula kerajaan, penjaga memberitahukan kedatangannya. Putra pertama Sulanling dan putri pertama Mei Lin memasuki aula kerajaan, teriak penjaga. Semua orang yang ada di aula terdiam saat mengetahui Mei Lin datang, dan saat Mei Lin mulai melangkah memasuki aula semua mata tertuju pada Mei Lin. Bahkan mereka mulai berbisik mengagumi kecantikan Mei Lin yang semakin mempesona bak seorang dewi dengan riasan yang sederhana namun semakin memancarkan kecantikannya.
Mendengar bisik-bisik semua orang yang mengagumi kecantikan Meilin membuat Xianxi semakin marah. Lihat saja akan kubuat kau hancur putri sialan, batin Xianxi. Meilin yang mendengar isi hati Xianxi hanya tersenyum tipis dan tetap melanjutkan jalannya menuju tempat duduk yang telah disiapkan untuknya tanpa memberi salam kepada Kaisar, diikuti Sulanling, Feng dan Yuelan. Kaisar hanya mampu menahan emosinya dan mengepalkan tangannya melihat Meilin dan Sulanling tidak menghormatinya, namun tanpa disadari Kaisar ternyata gerak-geriknya tertangkap mata Meilin. Baiklah, karena semua sudah hadir, Zen akan memberitahukan maksud dari pertemuan kita siang ini, ucap Kaisar. 2 hari lagi kerajaan akan mengadakan acara perayaan kemenangan kerajaan dan hari ini kita akan mengirimkan undangan ke semua kerajaan tetangga. Zen harap kita bisa memberi jamuan yang terbaik kepada mereka juga. Selama acara berlangsung akan ada berbagai perlombaan yang harus diikuti seluruh pangeran, putri maupun para anak bangsawan, lanjut Kaisar. Kaisar melirik Meilin dan Sulanling yang terlihat santai bahkan acuh dengan apa yang dia katakan. Dan untuk kalian berdua, Zen harap kalian melakukan yang terbaik, jangan sampai mempermalukan kekaisaran ini karena kalian adalah pangeran pertama dan putri pertama kekaisaran Ming, ucap Kaisar pura-pura lembut kepada Meilin dan Sulanling. Meilin dan Sulanling tak menjawab ucapan Kaisar dan terkesan acuh membuat Kaisar lagi-lagi mengepalkan tangannya sambil menahan emosi. Begitupun selir Guanxi dan kedua anaknya yang juga menahan emosi. Baiklah, rapat hari ini selesai dan kalian segeralah kirimkan undangan ke semua kerajaan tetangga, ucap Kaisar. Semua orang pun meninggalkan aula, begitupun dengan Meilin dan Sulanling yang sudah kembali ke kediaman Sakura. Tinggallah Kaisar, selir Guanxi dan kedua anaknya di aula. Ayah, lihatlah perlakuan mereka semakin tidak sopan, ucap Bianxi memulai dramanya. Kedua anak itu benar-benar keterlaluan yang mulia, hamba takut mereka akan semakin mempermalukan Anda pada saat perayaan, tambah selir Guanxi. Itu tidak akan terjadi, kita lakukan seperti rencana saja, kalian berdua harus mampu mengalahkan mereka berdua di setiap pertandingan dan kalau perlu lukai mereka, ucap Kaisar. Tapi bagaimana jika mereka yang mengalahkan kami, ayah? Bukankah ayah tahu bahwa putri Meilin yang sekarang sangat kuat, bahkan dia mampu membunuh 3 orang kerajaan, ucap Xianxi. Dia memang bisa bela diri tapi dia tidak memiliki kultivasi sama sekali karena Zen tidak pernah melihat tingkat kultivasinya dan untuk Sulanling dia berada di tingkat sama dengan kalian tapi dia belum memiliki spirit beast, jawab Kaisar. Jadi kalian tidak perlu khawatir karena kalian lebih unggul darinya dengan tingkat kultivasi yang kalian miliki, bahkan saat acara unjuk kekuatan kalian bisa menggunakan spirit beast yang kalian miliki, lanjut Kaisar. Mendengar ucapan Kaisar membuat Xianxi dan Bianxi tersenyum senang, mereka merasa unggul dan percaya diri akan mengalahkan Meilin karena mereka mengira Meilin tidak memiliki kultivasi maupun spirit beast. Sedangkan di kediaman Sakura, Meilin sedang menyuruh Sulanling untuk pergi ke hutan kematian dan mencari spirit beast. GG, tingkat kultivasimu sudah berada di tingkat bumi, di bawah manifest bumi Kaisar, jadi sekarang pergilah ke hutan kematian untuk mencari hewan kontrakmu karena 2 hari lagi acara akan dimulai, ucap Meilin. Baiklah Mei, aku akan pergi ke sana sekarang juga. Tapi bagaimana denganmu? Apa kau sudah memiliki spirit beast? Jawab Sulanling. Tak perlu memikirkanku GG, sekarang pergilah sebelum malam kau sudah harus kembali, ucap Meilin tegas. Baiklah, aku pergi, ucap Sulanling dan langsung pergi menuju hutan kematian.